Oke, sekarang kita masuk ke Yesaya. Oke, mari kita perhatikan. Kita masih di pasal 1. Mari kita buka. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke, belum ya? Oke. Share screen saya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Bapak. Oke. Mari kita buka pasal 1. Oke, kita masuk sekarang ayat 5. Oke, sampai dengan 9. Buka Yesaya pasal 1 ayat 5 sampai dengan 9. Oke. Ya, karena teman-teman agak berisik kalau buka apa speaker ya. Iya, jadi saya yang harus baca ya. Wow. Wah, gimana ini? Oke, nggak apa-apa. Saya baca ya. Perhatikan ya. Yesaya pasal 1 saya besarin ya supaya saudara bisa lihat. Oke, teman-teman lihat ya. Ayat 5. Oke, di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit, tidak dibalut, tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu, sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Teman-teman, siang hari ini kita akan belajar dari Yesaya, eksposisi Yesaya, pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ya, tema kita berarti hari ini sesudah pasal 1 ayat 2 sampai 4, ya. Maka hari ini kita akan melihat penghukuman bagi si terdakwa. Saya sudah jelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 ayat 2 sampai dengan 4, ya. Kemudian disambung dengan ayat 5 sampai 9. Ini kita sedang memasuki ruang sidang di mana ada penuntut atau hakim agung, ya. Itulah Allah sendiri. Kemudian ada terdakwa, itulah Israel atau Yehuda dan Yerusalem dalam konteks ini. Nah, kemudian kita sudah melihat ada saksi ahli yang bernama langit dan bumi. Gitu ya. Kita sudah melihat seperti apa pemberontakan yang dilakukan oleh si terdakwa. Sudah dibacakan ya di dalam pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Apa yang mereka lakukan? Maka di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 9, ya, berdasarkan dosa dan pelanggaran si terdakwa yang sudah clear, yang sudah jelas itu, maka pada ayat 5 sampai dengan ayat 9 kita akan belajar eksposisi ini dengan tema penghukuman bagi si terdakwa. Oke, kita lihat. Ya, jadi saya sudah membacakannya. Tidak ada alasan bagi Allah ya untuk tidak menghukum umatnya karena mereka menolak untuk berbalik dari dosa-dosa mereka dan mereka kembali kepada Allah. Ini yang kita perhatikan, ya teman-teman. Jadi sebenarnya selalu ada kesempatan. Nah, kalau kita lihat yang pertama dari bagian ini, inilah kondisi Yehuda yang menyedihkan. Ya, itu tadi dalam pembacaan itu, coba kita lihat ya.
Tuhan telah menjatuhkan penghukuman yang menyebabkan mereka sakit dan terluka dari kepala hingga kaki. Saya mau katakan mungkin, bukan mungkin, memang ini adalah bahasa kiasan. Oke, ya, artinya ini kan bicara tentang bangsa, tapi bangsa ini digambarkan sebagai individu ya yang mengalami sakit dari kepala, saudara perhatikan, sampai ujung kaki. Nah, kalau dari kepala sampai ujung kaki sakit, ini penyakit model apa? Berarti kan tidak ada lagi tempat di mana ada tubuh yang sehat. Saudara bisa bayangkan kalau ada sakit seperti ini, ya. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, bahkan termasuk hamba Tuhan kan lebay banget ya. Cuman sakit pilek, sakit apa? Cuman flu, cuman panas dingin sedikit. Wah, kemudian kita katakan, aduh, tolong dong, gini, 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 gitu ya. Kadang-kadang kita lebay kan. Tapi kalau kita, nah tentu itu kan sakit yang normal. Tapi kalau saudara perhatikan, sakit di sini ya, ini berarti berhubungan dengan dosa. Ya toh? Maka ketika saudara misalnya membaca, coba kita buka Yesaya pasal yang ke-53, ya toh? Coba supaya teman-teman jangan serta-merta pakai ayat ini, ya toh? Hmm. Eh, Setiap kali kita melihat orang yang sakit, kita pakai ayat ini kan? Di mana itu ya? Hmm. Yang dikatakan oleh bilur-bilur kita telah sembuh. Iya, iya, yes, iya. Oke. Coba Yesaya 53 ayat 4. Oke, perhatikan ya. Sampai ayat 5 saya baca. Teman-teman nggak usah buka mic-nya supaya tidak ribut. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Teman-teman harus waspada memakai ayat ini. Setiap kali ada orang sakit gitu kan, teman-teman kunjungan gitu, terus lihat ayat ini. Tunggu dulu, karena ayat ini tidak boleh dilepaskan sebagai konsekuensi ya, ya karena di situ bicara tentang keselamatan. Berarti sesungguhnya penyakit yang dimaksudkan di situ tidak selalu harus bersifat fisik, bukan sakit jantung, ya, bukan sakit kolesterol, bukan darah tinggi, tapi satu penyakit, ya, penyakit rohani. Tentu, ya toh, harus kita katakan bahwa penyakit rohani itu bisa berdampak kepada penyakit fisik. Kenapa ini perlu clear? Supaya kita tahu bahwa ada orang yang sakit secara rohani, sakit secara jasmani, itu adalah akibat dosa. Satu ya. Yang kedua, tapi ada orang yang sakit secara fisik, kita tidak boleh kemudian menghakimi setiap orang yang sakit secara fisik, itu berarti dia sakit karena dosa. Ah, ya toh? Ini supaya clear. Jadi harus bisa baca Yesaya 53 ayat 4 sama 5 ini, kita harus hubungkan dengan konteks Yesaya. Di dalam ini jelas ya. Jadi sakitnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini menggambarkan totalitas penghukuman Tuhan akibatnya terjadi pada manusia. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kalau Tuhan menghukum, hukumannya pun ternyata bersifat totalitas. Kalau Tuhan memberkati, pun berkatnya bersifat totalitas. Jadi jangan hanya ingat berkatnya ya. Ternyata Tuhan itu juga seperti itu. Nah, ya ini. Jadi
digambarkan bangsa itu seperti individu, ya toh, seperti individu, satu apa ya, digambarkan anatomi manusia yang sudah tidak ada lagi tempat yang sehat, ya. Wow, ini serius ya. Kalau kita tahu siapa yang menyebabkan bangsa Israel sakit, oke, adalah Tuhan karena dosa mereka. Oke, ini ya. Jadi perhatikan. Tuhan mengizinkan musuh mereka untuk menghancurkan mereka. Wah, ini lebih luar biasa lagi. Ya, seringkali kita berkata, wah, banyak ketidakadilan kan? Misalnya contoh. Jadi kita harus relate, harus menghubungkan konteks ini dengan hidup kita hari ini. Kita selalu berpikir, oh kekristenan itu ditindas, gereja itu ditutup, orang-orang percaya itu dianiaya dan sebagainya. Satu sisi itu memang sudah dinubuatkan. Yesus sendiri berkata apa? Yesus sendiri berkata, mereka menganiaya saya tanpa alasan. Dan kalau kamu menjadi muridku, teladanku ini harus menjadi bagian hidupmu. Itu satu sisi. Oke? Jadi penderitaan, penganiayaan dan sebagainya itu bisa menjadi bagian hidup orang percaya dan itu memang sudah dikatakan di firman Tuhan. Tetapi yang kedua, yang harus kita waspadai, ternyata banyak juga penderitaan yang dialami oleh gereja, orang Kristen, orang yang beriman. Itu karena Tuhan mengizinkan bangsa lain, orang lain yang tidak percaya Yesus untuk menganiaya orang Kristen sebagai bentuk penghukuman Tuhan kepada orang Kristen itu. Jadi jangan selalu berpikir kita yang benar. Ya kan? Karena apa? Karena penderitaan menurut Alkitab itu kan paling tidak kita bisa lihat dalam dua sisi. Oke, mari kita buka. Jadi kita harus lihat bagian-bagian itu. 1 Petrus. Oke, teman-teman buka Alkitabnya ya. Jangan ada yang tidak buka Alkitab supaya kita semakin tahu. Ya. Oke, perhatikan. 1 Petrus pasal 2. Coba saudara perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Ya. Perhatikan aja dulu teksnya. Saya nggak baca ayat 18, mulai baca ayat 19. Perhatikan. Sebab adalah kasih karunia, ya, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Satu. Jadi ada penderitaan kasih karunia. Oke. Itu yang saya katakan tadi. Seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Oke. Tapi yang harus kita waspadai dan harus kita hindari, ya, ayat 20. Perhatikan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jadi penderitaan karena dosa. Kalau penderitaan karena dosa, berarti hanya ada satu jalan seperti dalam teks ini. Kembali kepada Allah. Bertobat. Iya dong. Ya kan? Tapi kalau itu menderita karena kasih karunia, ya bersyukurlah. Uh, Firman Tuhan katakan kita harus kuat. Karena kita akan naik kelas. Kita akan dapat upah. Ya. Nah, coba. Sekarang teman-teman pikirkan. Iya dong, karena harus relevan kan? Ini juga saya baca, itu relevan dengan hidup saya. Kira-kira jenis penderitaan apa yang Desi, Suri, Verlin alami? Atau Yardiman alami? Ya kan? Jenis penderitaan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Iya, jawab dalam hati ya. Iya toh? Supaya apa? Supaya yang kita bahas ini relate, ya, berhubungan, relevan dengan hidup kita hari ini. Oke? Ya, oke. Musuh-musuh ini telah membakar kota-kota Yehuda, melucuti negeri mereka, dan membunuh anak-anak. Wow, ini coba ya. Ini kan bangsa Israel, ini kan bangsa pilihan ya. Tapi Tuhan mengizinkan bangsa yang nggak percaya sama dia untuk menghabisi mereka. Saudara perhatikan,
Di sini kita bertemu dengan Tuhan kita yang berdaulat, berkuasa, mengatur siapa saja, tanpa kecuali. Ya, ya saya harus kecilkan suara saya karena saya berada di tengah-tengah ini. Ya, dan ini hanya dihalangi oleh tembok, hanya dibatasi oleh tembok ini. Suara saya bisa kedengaran kemana-mana. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Dalam ayat 5, oke, lihat ini yang saya katakan tadi, umat Tuhan dipersonifikasikan sebagai individu yang sakit secara fisik. Iya, ya. Jadi di sini penyakit fisik dipakai sebagai metafora bagi dosa. Sekali lagi, ya. Kalau pakai ayat Yesaya 53 tadi, ya, tunggu dulu, jangan asal pakai ayat itu, ya. Karena ayat itu bicara tentang penyelesaian dosa, pertobatan yang menyebabkan atau mengakibatkan kesembuhan. Ya, ya kan? Nanti teman-teman kalau hari Sabtu atau hari Minggu kan biasanya besuk ke rumah sakit ya, atau kemana, atau kunjungan. Ya, jadi sekarang harus hati-hati pakai ayat, jangan comot ayat, kan? Apalagi sudah hafal kan? Ya oleh bilurnya kamu sudah sembuhkan. Tapi kita nggak tahu orang itu sakitnya kenapa, gitu ya. Ya, ya Funi ya. Oke, saya harap ini semua bisa belajar. Dosa dan penyakit berhubungan. Oke, coba kita buka Yohanes 9 ayat 2 ya supaya semakin kuat landasan kita. Yohanes 9 ayat 2, apa yang kita lihat di sana? Iya, saudara perhatikan. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Saudara buka Alkitabnya ya teman-teman ya. Atau HP yang ada Alkitab nggak apa-apa. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Oke, saudara perhatikan. Yesus menjawabnya apa? Bukan siapa-siapa. Nah ini berarti masuk kategori yang pertama tadi. Jadi penyakit itu bukan karena dosa. Tapi melalui penyakit ini Tuhan ingin menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya. Tapi berbeda dengan Yakobus pas 5 ayat 5. Coba kita buka sekarang Yakobus 5 ayat 5. Ya toh? Dalam Yakobus 5 ayat 5. Sebentar. Apa ayat 4 sebentar ya kita lihat. Oke, mungkin ini salah ayat ya. Ya, oke. Mungkin nanti diperbaiki dulu ayatnya ya. Nanti kita akan lihat. Oke. Ya. Kemudian kita lihat ya. Dalam bahasa Ibrani dan versi Inggris dipakai kata mengapa, bukan di mana, ya. Yang sebenarnya kalau kita kembalikan ke bahasa aslinya, ya, ini yang lebih tepat, ya. Jadi coba ya kembali ke Yesaya tadi kan dipakai di mana toh? Kira-kira kenapa kata mengapa lebih tepat? Coba, coba lihat ayat itu. Di mana kamu mau dipukul lagi? Lu, kalau Tuhan, kan logikanya begini. Kalau Tuhan yang melihat kondisi itu, masa Tuhan nggak tahu di mana? Dia kan gampang aja mau di sebelah mana, mau apa gitu ya. Tapi lebih tepat kata mengapa. Garis bawah ya kita saudara. Lebih tepat kata mengapa. Ya, artinya pertanyaan mengapa itu apa ya? Enggak. Karena apa? Mengapa kamu, misalnya kalau kita rubah ya, coba lihat. Mengapa kamu mau dipukul lagi? Artinya sebenarnya tidak tidak ada lagi alasan bangsa itu untuk berbuat dosa karena penghukuman itu sudah sedemikian akut. Jadi bukan di mana. Ini bahasa Indonesia bisa kita koreksi dalam bahasa Ibrani itu lebih lebih tepat mengapa, ya? Mengapa? Karena Tuhan ingin bertanya,
ingin mengatakan melalui Yesaya, kamu itu loh sebenarnya sudah sedemikian menderita, sudah harusnya eh, semua hukuman yang kamu terima itu harusnya membuat kamu sadar. Maka pertanyaan yang cocok adalah mengapa? Nah, itu dia. Ya, ini yang kita perhatikan. Oke, kita lanjut ya. Ya, kamu yang bertambah murtad, saudara perhatikan di situ ya. Saudara lihat di situ, ya. Kamu yang bertambah murtad, oke, menunjukkan sikap dan pemberontakan yang terus-menerus terhadap Allah. Jadi ini bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar dosa yang dilakukan, tapi apa? Satu satu tindakan-tindakan nyata yang melawan Allah, memberontak. Oke, lihat Alkitabnya, seluruh kepala, seluruh hati. Ya, lihat. Lihat itu, seluruh kepala, seluruh hati lemah lesu. Ya, jadi bahasa puisinya luar biasa. Ya, kenapa dikatakan seluruh kepala, seluruh hati? Oke, ya, saya mau menjelaskan dari versi Ibrani ya, dan nanti dari Yunani. Kalau kita ngomong tentang seluruh kepala, ya sebenarnya apa? Itu menjelaskan pusat hidup, seluruh hati. Kalau bahasa Ibrani, teman-teman perhatikan. Nanti tanya dosennya ya. Coba tanya, Pak, apa ya bahasa Ibraninya otak? Kalau dosennya bisa jawab, berarti dosennya profesor. Ya tuh. Coba ya, Ros tanya ya, Pak kira-kira, ya bukan mau menguji, saya mau menjelaskan. Apa sih bahasa Ibraninya otak atau dalam bahasa Inggris disebut brain ya? Ya, saudara cari di kamus. Saudara ketemu apa enggak? Nanti tunjukkan ke saya. Nah, seluruh kepala, yaitu mau menjelaskan pusat hidup. Tapi dalam konteks Ibrani sebenarnya dikatakan lebih tepat seluruh hati. Ya, maka hati dalam bahasa Ibrani kan leb, lamet, ya, kemudian pakai vokal sere, kemudian bet, leb, atau lebab juga bisa, ya kan? Nah, jadi hati itu menjadi pusat. Nah, sehingga dikatakan seluruh kepala, seluruh hati ini mau menjelaskan ya keseluruhan pribadi. Ini mau mewakili seluruh totalitas dari pribadi itu. Ya, jadi kita bisa bayangkan seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Tapi juga perhatikan yang berikutnya, apa yang ingin dimaksudkan? Ya, berarti penghukuman Tuhan itu berada di pusat hidup seseorang, di bagian tubuh yang paling penting. Ya kan? Coba teman-teman tanya yang punya riwayat sakit jantung. Ya. Itu orang yang sakit jantung itu ya punya apa namanya? Punya ketakutan yang lebih daripada yang sakit lain. Karena apa? Coba teman-teman lihat tangan saya. Kan jantung itu begini. Tuh, tuh, tuh. Kalau kalau dia mengalami kelemahan irama, apa yang terjadi? Saudara akan keringat, saudara. Ya, kenapa saya katakan begitu? Hmm. Saya pernah terkapar karena riwayat itu. Saya pernah pingsan dan digotong ke rumah sakit, masuk ICU karena seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong sampai hari ini masih bisa bertahan. Yang ingin saya katakan, jantung, ya, ya, maksud saya kepala dan jantung itu bagian yang paling sensitif dalam tubuh manusia. Itu bagian yang paling penting dalam tubuh manusia. Dan kalau itu sakit, sakitlah seluruh tubuh. Dan itu paling mengerikan. Ya, kalau saudara sakit di tangan, sakit di mana, sakit di apa, itu di bagian luar. Tapi begitu
sakitnya di jantung, itu berarti bicara tentang hidup mati, ya kan? Ada yang penyakit jantung di situ? Coba tanya mereka. Dan orang penyakit jantung itu perlu terus diberi kekuatan. Karena apa? Karena selain sakit, ada ketakutan yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu saya pernah rasakan. Traumatiknya itu luar biasa. Jadi kalau irama jantungnya itu mulai, wah mulai takut gitu, gitu ya. Lain dengan sakit kepala, lain dengan sakit bisul, lain apalagi dengan sakit jerawat, ya kan? Ya itu saya bilang tadi, kadang-kadang kita lebay cuma jerawat, nambah dua aja sudah heboh. Ya apalagi apalagi apa yang putri-putri kan gitu ya, betul ya. Puni ya, yang putri-putri kan kalau nambah jerawatnya mulai pusing. Kalau yang laki-laki nggak mau jerawat di mana aja tumbuh nggak ada masalah. Oke. Okay. Nah, kalau saudara perhatikan nanti dalam bahasa aslinya ada lamet, preposisi le, ya. Ini menunjukkan satu kondisi seperti dalam Mazmur 69. Nah, coba perhatikan. Sekarang kita buka dua tawarik, ya. Dua tawarik 21, ya. Saudara buka Alkitabnya. Jadi ini mau menjelaskan kondisi yang sedemikian rupa, ya. Coba kita lihat dua tawarik 21 ayat 18. Ya, di sana dikatakan, okay, sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit khusus yang tidak dapat sembuh. Wow, penyakit khusus tidak dapat sembuh. Oke, okay. Kira-kira apa relate-nya dengan sekarang? Ya, salah satu penyakit yang ditakuti orang sekarang kira-kira apa? Desi, tahu ya? Apa penyakit yang juga ditakuti orang sekarang? Asam lambung naik. Ya kan? Saudara perhatikan ya. Saudara bisa lihat itu ya. Ini yang kita lihat. Oke. Secara lahir ya, kepala dan batinnya hati, ya. Bangsa itu telah begitu terpukul oleh hukuman-hukuman Allah. Jadi kepala itu ya dan batinnya hati itu menjelaskan seluruh pusat kehidupan itu yang dihukum oleh Allah sehingga mereka dipersonifikasikan sebagai orang-orang yang kepalanya sakit dan hatinya lemah. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, Tuhan itu begitu sayang. Catat baik-baik ya. Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu kasih. Tidak ada yang mengalahkan. Tetapi ketika Tuhan dipermainkan, ketika Tuhan ditolak, ketika memberontak kepada Tuhan dan tidak mau kembali, saudara perhatikan. Sebaliknya, Tuhan pun akan menghukum. Perhatikan. Jadi kasih kasih ini nggak boleh hilang ya. Saya perhatikan. Karena kasih inilah sebenarnya Tuhan juga menghukum bangsa Israel secara totalitas. Karena gini, kenapa kira-kira? Kenapa Tuhan harus menghukum dengan totalitas? Dengan begitu luar biasa. Kenapa kira-kira? Dan kita seringkali salah memahami di sini. Kenapa? Lihat ya, kasih Tuhan itu selalu menempel. Tapi yang kedua, keadilan Tuhan itu juga selalu ada. Dan keadilan Tuhan ini dilakukannya, dijalankannya, ya, di apa dibuatnya untuk orang-orang yang dikasihinya. Ini juga berdasarkan kasih. Coba ya, sudah sedemikian memberontak, sudah sedemikian berdosa. Coba ya, coba saya buat analogi. Tapi Tuhan hanya bilang, nggak apa-apa, ya. Oh, mungkin dibuat sedikit sakit, sedikit saja. Kira-kira ada yang bertobat nggak? Nggak ada. Ya, satu waktu saudara nanti akan punya anak ya.
Anak kita itu sudah serius, sudah bawa pisau, main-main dengan senjata tajam dan sebagainya. Terus kita bilang, waduh, bagus sekali anak bapak, ganteng sekali. Ayo teruskan. Kira-kira gitu nggak? Ya, ya, ya. Nanti Yohanes kalau punya anak, gitu nggak? Ah, bapak ini kok bernubuat? Enggak lah, masa punya anak bernubuat? Enggak lah, ya toh? Ya toh? Iya. Kalau nanti Suri atau Perlin punya anak, gitu nggak? Oh, wah, anak mama cantik banget. Ayo terus. Ini ada parang, ini ada golok, silakan main lagi. Enggak dong. Iya toh? Makanya, jadi karena kasih itu, jadi saudara perhatikan. Karena apa? Karena atribut Tuhan itu selalu menempel. Ketika keadilannya dijalankan, kasih itu ada. Nggak pernah bisa. Nggak pernah itu nggak menempel. Terus atributnya itu selalu berjalan secara utuh dalam diri Allah. Maka penghukuman Tuhan di sini harus dipandang dari perspektif itu. Supaya kita tidak mengira, ih Allah itu kejam. Karena memang ada begitu banyak orang yang menganggap Allah di dalam PA itu sadis kejam. Tapi perhatikan, ya, perhatikan aja. Sebelum bicara tentang Allah yang sadis, Allah yang kejam, perhatikan aja Allah yang penuh kasih karunia. Gitu. Coba saudara bandingkan. Kira-kira bangsa yang dipilih itu bangsa yang pantas nggak dipilih? Enggak. Alkitab kan bilang enggak. Tapi dipilih, ya, diberi kehormatan, diberi status yang khusus, dijaga, dilindungi, dibebaskan, seterusnya. Tapi bangsa itu bermain-main, bangsa itu menolak Sang Allah yang penuh anugerah, dan Tuhan harus hajar mereka supaya balik. Ya, makanya saya pikir sama juga dengan kita kan. Oke. Dan telapak kaki, ya bahasanya mirip, ya. Coba, coba, coba. Oke. Oh, itu mungkin ayat, sorry, sorry. Ini mungkin ayat 35 ya. Bahasanya mirip dengan ulangan. Coba kita lihat. Coba kita lihat ulangan, iya, 28 ayat 35. Ya, apa yang dikatakan di sana? Oh, ternyata di sana dikatakan apa? Ya, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat. Perhatikan ya, bara ya, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepala, sampai kepada batu kepalamu. Wow, jadi ternyata bahasa ini, ya, tindakan ini bukan tindakan hari ini lagi ya. Itu sudah terjadi juga dalam bangsa Israel. Nah pertanyaannya, kok gini loh? Sudah ada contoh, sudah mereka lihat, sudah mereka dengar cerita ini. Tapi kok mereka ulangi? Itu pertanyaannya. Ya kan? Ya kira-kira nggak ada relevansinya juga dengan kita kan? Atau ada? Atau ada nggak? Itu sudah terjadi dulu. Ya, Tuhan sudah buat ini, sudah. Wah, tapi kita mengulanginya lagi sekarang. Ayat ini dimulai dengan deskripsi umum tentang tumas. Oke, silakan. Mau ada tanya? Ada yang buka mic? Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau kalau buka mic untuk bertanya nggak apa-apa. Ya, ada yang mau bertanya? Oke. Ya, tujuan dari ayat ini adalah untuk menunjukkan bahwa kondisi yang menjadikan telah menyebar ke seluruh bangsa dan hal ini dilakukan dengan melanjutkan gambaran yang telah diperkenalkan sebelumnya. Telapak kaki adalah bagian tubuh yang paling rendah, namun sebaliknya kepala pun disebutkan gitu ya. Ya, ini yang kita perhatikan. Jadi itu mewakili seluruh tubuh. Wow, ya. Kita lanjutkan ya. Tidak ada yang sehat. Hmm. Hmm. Ini yang saya katakan tadi. Ya. Nah, mengapa? Ya. Jadi ini kontras yang menyorot. Tidak ada yang sehat. Ya, tubuh memiliki luka, belang dan luka baru. Satu hal yang, ya, ini. Coba kita sorry. Coba kita lihat. Ya, ini yang disebut, ya mungkin bahasanya sedikit agak beda tapi sama ya.
Amsal 20, ya kita coba lihat ya apa yang dikatakan di sana. Ya, Amsal pasal 20 ya. Ya, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Nah, ini bahasanya sedikit beda karena terjemahannya. Nah, teman-teman, maksud saya gini, coba coba lihat Amsal 20 ayat 30. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Oke, saudara perhatikan. Eh, Kalau saudara perhatikan ayat pasal Amsal 20 ayat 30 itu. Jadi sebenarnya, perhatikan ya, tindakan penghukuman itu kalau kita lihat dengan Amsal itu sebenarnya mau membuat atau itu sebagai solusi, sebagai jalan supaya mereka sembuh. Aneh kan? Kadang-kadang kita berpikir pengalaman-pengalaman buruk itu berakhirnya dengan buruk. Iya enggak? Ya kan? Maka ada peribahasa yang berkata begini, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi kan ini bisa diplesetkan kan? Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Artinya penderitaan berakhir dengan penderitaan. Iya enggak? Ya. Ini jadi artinya kalau pengalaman pahit, penyakit, penghukuman Tuhan yang dialami umat Tuhan itu termasuk mungkin bisa jadi bentuk-bentuk yang kita alami sekarang. Itu sebenarnya sebagai solusi apa? Sebagai jalan, sebagai pengingat, oh ternyata kita sudah berdosa. Maka ketika kita kembali, ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka berlakulah apa yang dikatakan bilur-bilur Tuhan itu menyembuhkan kita. Maka di situ kita melihat ada relasi yang sangat kuat yang tidak terpisahkan antara penyakit dan dosa yang hanya bisa dapat diselesaikan oleh penebusan Tuhan. Bilur-bilur itu kan butir-butir darah yang pengorbanan. Nah itu. Nah kalau dalam konteks PL kita tahu bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah kan. Tapi tentu ini juga bisa bersifat eskatologis dalam arti bersifat nubuatan kepada karya Kristus. Ya, kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, dalam konteks penyaliban itu ya bilur-bilur dan sebagainya itulah yang sebenarnya memberi kesembuhan kepada kita. Karena tujuan dari kematian Yesus itu ya berarti dia menggantikan kita. Nah, sekali lagi ini mengingatkan kita bahwa keadaan sakit, teman-teman perhatikan ya, kita harus relevansikan dengan hidup kita. Keadaan sakit, susah, dan berbagai hal lain yang tidak menyenangkan kita, ini bukan berakhir dengan semakin sakit, enggak. Tapi ini menjadi apa? Pertanyaan untuk kita, ini kira-kira solusinya apa? Ya sehingga seperti ini dikatakan bahwa ini sebenarnya menjadi pengingat untuk mengingatkan kita, oh iya, kita harus kembali kepada Tuhan. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, kemudian ya eh, kita lihat lagi luka yang baru. Ada luka yang baru ya. Kalau teman-teman perhatikan kitab Yesaya-nya, lihat ya ayat yang ke berapa itu tadi? Coba-coba. Jadi jangan kita lihat ayat-ayat ini. Ini perkata ya diuraikannya. Kalau saudara perhatikan, ya, ya bengkak dan bilur dan luka baru. Ya, lihat ayat 6 ya. Jadi ternyata apa? Kalau orang tidak berbalik kepada Tuhan, berarti bukannya semakin baik, ya.
Penderitaannya terus bertambah, lukanya terus bertambah, kesengsaraannya terus bertambah. Perhatikan ini. Ini matematikanya Alkitab. Kalau orang tidak kembali kepada Tuhan, perhatikan, tidak ada tidak ada sukacita di situ, tidak ada kesenangan di situ, tidak ada kedamaian. Yang ada adalah semakin menderita, lama-lama mati. Kenapa kamu bersandar begitu, Non? Sudah kecapean ya? Itu siapa itu yang bersandar di Oke, iya. Ya, bahasanya menunjukkan bahwa hukuman Allah adalah hukuman yang pahit dan melukai dan bahwa hukuman itu bangsa itu hampir saja dihancurkan. Ya, ya. Selama pukulan itu dijatuhkan dan tidak ada pertobatan, tidak akan ada kesembuhan. Saudara perhatikan. Tapi setiap hukuman yang datang dari tangan Tuhan, termasuk juga kondisi moral yang rendah, disebabkan oleh dosa bangsa itu. Jadi, teman-teman perhatikan. Saya pikir apa yang dikatakan oleh Yesaya ini menjadi cross check juga untuk kita. Beda konteksnya, ya. Beda bentuk pelanggarannya, ya. Beda bentuk penderitanya, ya. Tapi kan prinsipnya sama. Ya toh? Teman-teman yang ada di SG di kampus SGI konteksnya beda. Saya yang ada di rumah konteksnya beda. Tapi kehidupan kita relate dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya ini. Karena ini adalah firman Tuhan yang berlaku absolut di semua tempat dan di segala zaman. Jadi prinsip ini tetap berlaku karena dia firman Tuhan. Maka kita belajar dari sini. Oke? Kan ini bukan kata saya. Karena Paulus katakan dalam Roma ya kan dikatakan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang nggak mengenakan, penghukuman-penghukuman Tuhan dalam peristiwa di dalam PL itu menjadi pelajaran, ya enggak? Jadi kita harus siuman di situ. Nah, ini lagi yang paling menyedihkan, ya kan? Harusnya kan dibalut, tidak dibalut agar cepat sembuh. Mengapa tidak dibalut? You nggak bertobat, bagaimana dibalut? Kalau dibalut, lihat ya, kalau seorang di dalam dosa, kemudian kemudian diberi kesembuhan, ya, ditolong, diberi maka dia tidak sadar dosanya. Jadi memang ya saya memakai istilah istilah pengobatan. Mungkin pengobatan kuno, tapi saya pikir pengobatan kuno juga pengobatan modern sama saja. Ya kalau sakit harus dibalut. Itu solusi medis. Tapi kenapa tidak dibalut? Karena akar persoalannya belum diselesaikan. Dosanya belum diselesaikan. Ya kan? Kalau dosanya sudah diselesaikan, kita nggak perlu minta dibalut pun akan dibalut oleh Tuhan. Ya, saudara tahu kenapa tidak dibalut? Karena Tuhan tidak mau bangsa itu sembuh secara fisik. Perhatikan ya, bangsa itu Tuhan tidak mau bangsa itu sembuh secara fisik ya. Kemudian makmur secara ekonomi, apa saja secara duniawi, tapi mereka sakit secara rohani. Tuhan tidak mau seperti itu. Ini yang kita perhatikan. Tidak diolesi dengan minyak. Ya, jadi kalau luka kan harus diolesi dengan minyak. Ya, maka salah satu lihat ya perhatikan. Salah satu gambaran dari Roh Kudus dalam PL dalam PB itu dikatakan itu seperti minyak atau anggur. Saudara tahu nggak? Ini gambaran. Ya, Roh Kudus itu bukan minyak dan anggur, tapi gambaran apa? Jadi Roh Kudus itu digambarkan yang berfungsi untuk menyembuhkan, membalut, ya. Kalau kita perhatikan, ya, jadi minyak itu betul-betul memang menyembuhkan, ya. Anggur itu bisa menyehatkan dalam dalam takaran tertentu. Nah ini. Nah, ada tiga karakteristik yang disebutkan luka, memar, dan luka baru. Dan ada tiga metode penyembuhan yang diberikan, ya itu ditekan ya, kemudian diikat
diolesi minyak. Tapi itu tidak dilakukan Tuhan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa Tuhan? Apa susahnya Tuhan untuk ya membalut, kemudian apa meminyaki atau mengikat supaya tidak tidak semakin parah? Kenapa? Kira-kira? Karena akar persoalannya nggak selesai. Bangsa itu tidak berbalik kepada Tuhan. Ya, ya, sama. Nanti ketika kita bahas kitab Amos, tentu kita akan bahas kitab Amos sesudah sesudah UTS ya. Ini hanya bagian kecil. Nah, satu-satunya obat untuk luka yang ditimpakan Allah adalah Allah mengabaikannya. Wow, kasihan dulu. Ya, sudah setengah mati menderita, tapi diabaikan. Ya. Lagi-lagi saudara perhatikan, bukan karena Allah kejam, tapi Allah kasih dan dia mau bangsa itu berbalik kepadanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-7 ya. Oke. Ya, kita bisa lihat ayat ke-7, saya ulangi membaca. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Wow, ya. Saudara perhatikan. Ya, apa yang dikatakan di sini? Jadi, saudara perhatikan negeri Yerusalem itu yang menjadi kota kebanggaan, ya toh? Ada bait Allah di situ. Itu kemudian menjadi, ya kalau saudara perhatikan, eh, ayat 8 ya. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Jadi Yerusalem sebagai kota kebanggaan yang di dalamnya ada bait Allah itu sekarang dipersonifikasikan sebagai reruntuhan yang tidak ada lagi nilainya apa-apa. Nah, coba teman-teman perhatikan, kenapa ya? Kenapa bukan orangnya saja yang dihukum Tuhan? Kira-kira, coba siapa yang bisa memberi jawab? Kenapa kok kotanya juga dihancurkan Tuhan? Kenapa Yerusalem juga dihancurkan Tuhan? Kira-kira, kenapa enggak mahasiswanya saja, tapi juga yang kompleks SGI-nya dihancurkan Tuhan. Ini kalau kalau mau digambarkan secara secara real ya. Kenapa? Kan orangnya yang berdosa. Kenapa juga negerinya yang ditunggang balikan? Coba kira-kira siapa yang bisa memberi jawab? Ayo buka mic-nya. Siapa? Ros mau kasih jawab? Dina atau Erlin atau siapa? Kenapa Karena nggak sudah cukup orangnya tercemar, saja? Ya, ayo silakan. karena sudah tercemar, Karena karena sudah kota juga sudah tercemar. tercemar oleh orang-orang gitu. Iya ya, tercemar. Nah, kan nggak ada salahnya baik Allahnya kan, nggak ada salahnya kota-kota itu kan. Tapi kenapa dihancurkan? Karena sudah tercemar. Ada lagi yang boleh kasih jawab? Silakan, silakan buka mic-nya. Yohanes, Puni, silakan. By the way, ini semua mahasiswanya masuk ya. Ada yang apa? Tidak hadir? Ros, ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa itu? Nanti WA saya ya, Ros. Siapa yang tidak hadir? Maksudnya ya presensinya kan harus ditulis entah sakit entah apa entah izin nah, nanti terserah saudara tapi maksudnya ya buat saya sih sayang jadi teman-teman ketinggalan kan gitu tapi kalau memang itu karena sakit sakit memang nggak bisa lagi duduk gitu ya tapi kalau cuma sakit karena jerawat ya kan bisa duduk ya enggak ya oke apalagi kira-kira Puni ini kok dihancurkan ya ya banyak banyak contoh ya paralel-paralel yang bisa kita lihat.
Apalagi yang bisa kita lihat di situ? Ya, kira-kira apa yang bisa kita lihat lagi? Ya, teman-teman. Nah, bisa nggak kita lihat apa contoh yang loh kan ini manusia yang berdosa tuh, tapi kenapa? Kenapa kok eh, kok negerinya yang ditunggang balikan? Apa alasan Tuhan kira-kira? Atau prinsip apa yang bisa kita lihat? Ya, ya kalau saudara kembali ke kitab Kejadian kan jelas ya dosa manusia. Lihat ya, perhatikan ya. Saudara catat tidak ada di sini. Dosa itu saudara boleh catat cepat kalau di pikirannya cepat memorinya bisa nangkep ya. Ah, namanya ya sudah canggih nggak perlu dicatat tapi kalau saudara merasa oh ini perlu dicatat apa coba saudara perhatikan dosa itu selalu menyebabkan relasi-relasi yang rusak ya perhatikan ya ini belajar dari kita yang pertama jelas dosa merusak relasi manusia dengan Allah itu jelas maka firman Tuhan katakan pada waktu kamu makan buah itu kamu akan mati. Jadi tentu tidak mati secara fisik, tapi juga yang dikatakan itu mati secara rohani. Artinya rusaknya hubungan Allah dengan ya. Tapi kemudian rusaknya yang kedua, rusaknya hubungan manusia itu dengan dirinya sendiri. Ya, jadi saudara perhatikan, manusia dulu tidak diciptakan menjadi orang yang egois, enggak. Jadi kalau ada sekarang orang yang egois satu, kemudian yang sombong, merasa diri lebih dari yang lain, kemudian orang lawannya sombong yang sebenarnya kakak adik ini. Lawannya sombong temannya sombong itu apa? Minder, tidak percaya diri. Ya. Jadi banyak orang yang minder dalam arti sebenarnya orang yang minder itu orang yang sombong juga. Ya saya pakai istilah di konteks saya orang yang merendahkan diri di atas gunung. Merendahkan diri kok di atas gunung dan tahu tahu istilah itu merendahkan diri di atas. Iya kalau di atas gunung itu ya dia selalu berpikir dia yang paling tinggi kan, dia yang paling besar. Tapi dia lupa orang yang memandang dia dari bawah pun melihat dia sangat kecil sekali. Saudara pernah melihat orang di atas gunung? Kalau saudara di bawah gunung, saudara pernah melihat orang di atas gunung itu seperti biasanya? Enggak kan? Mungkin cuma ukurannya kecil sekali ya. Nah, yang berikutnya, yang rusak yang ketiga, hubungan manusia itu dengan sesamanya. Saudara perhatikan, ya. Tadinya begitu harmonis, tidak ada kecurigaan, begitu manis, ya, menikmati kebersamaan dan seterusnya. Tapi setelah dosa, mulai curiga. Oh, jangan-jangan dia ini munafik, jangan-jangan dia ini anu, jangan-jangan. Kan itu yang terjadi pada Adam dan Hawa. Tapi perhatikan, akibat yang berikutnya apa? Jadi ini sudah hukumnya Tuhan, nggak bisa, nggak bisa kita protes. Apa akibat yang berikut? Anak itu terkutuk. Jadi saudara perhatikan, pelakunya siapa yang menerima akibat semua tatanan alam ini rusak. Ya, tapi kalau kita kaitkan dengan konteks bangsa Israel, teman-teman, maka kita bisa melihat kenapa Yerusalem, kenapa Bait Allah? Karena Yerusalem itu menjadi kota yang ditunjuk Allah dan Tuhan sendiri yang katakan kepada siapa itu? Kepada Daud untuk merebut itu dari orang-orang Yebus. Jadi itu sebenarnya dulu kota Yebus ya. Dan kemudian di sana dikatakan didirikan Bait Allah. Saudara tahu, itulah yang menjadi identitas mereka, menjadi kebanggaan mereka. Nah, kira-kira kenapa Tuhan harus merusak semua itu dan ironisnya Tuhan pakai bangsa lain untuk menghabisinya. Ya, secara kasat mata kan, kalau ada bangsa lain yang
membakar gereja, tanda kutip ya. Berarti kita bisa berkata, loh, Tuhannya di mana? Ya enggak? Berarti Tuhannya orang Kristen itu keok. Tapi kira-kira kenapa Tuhan melakukan ini? Karena memang bangsa Israel itu punya kebiasaan yang lahiriah. Teman-teman perhatikan. Seringkali mereka bangga dengan tanda-tanda lahiriah, bait Allah, mulai dari tabernakel sampai kepada bait Allah. Mereka selalu berpikir, wah kalau ada bait Allah itu berarti tidak seorang pun yang pernah bisa mengalahkan kita. Kita mau hidup kayak apapun, kita tetap menjadi juara. Kira-kira gitu. Ya kan? Yerusalem itu menjadi kota kebanggaan. Maka karena konsep yang bersifat legalistik ini, yang selalu membanggakan hal-hal lahiriah, bahkan lebih bisa jadi membuat semua tanda-tanda lahiriah itu sebagai jimat, ya kan? Maka Tuhan harus hancurkan. Kenapa? Karena bagi bangsa Israel, Yerusalem bait Allah itu juga menjadi identitas, itu juga menjadi harga diri mereka. Maka itu harus diruntuhkan, direndahkan serendah-rendahnya supaya mereka tidak pernah bergantung kepada apapun kecuali kepada Allah. Saya harap apa yang saya sampaikan jelas ya teman-teman. Kecuali teman-teman melamun atau sopan-sopan mulai ngantuk. Ya. Tapi tidak ada yang sopan-sopan kan di situ ya Ros ya. Nanti kasih tahu saya siapa yang sopan-sopan, catat. Saya tambah nilainya kalau ada yang sopan-sopan, bukan kurangi. Oh, kok beda, Pak? Iya, saya akan tambah nilainya kalau ada yang sopan-sopan. Oke, nah itu yang kita lihat. Jadi kita tahu latar belakang itu. Coba kalau kalau di sini dipakai istilah Sodom dan Gomora, perhatikan ya. Loh kenapa jadi Sodom dan Gomoranya? Padahal yang melakukan dosa sodomi itu siapa? Kan manusia-manusianya. Kok jadi kotanya? Iya. Ini akibat dosa yang memang ini prinsip. Ya, penghukuman Tuhan atas dosa. Ini prinsip yang dari awal. Ya. Dan teman-teman perhatikan. Ketika ada istilah Sodom dan Gomora, teman-teman ini bukan satu kota ya. Karena banyak orang percaya, orang Kristen, bahkan mahasiswa teologi pikir Sodom dan Gomora itu jadi satu kota. Enggak, ini dua kota yang berbeda. Cek di Alkitabnya. Nah, saudara perhatikan. Sodom dan Gomora ini menjadi representatif penghukuman Tuhan. Jadi kalau ada kata Sodom dan Gomora, itu berarti penghukumannya itu adalah penghukuman yang sangat klimaks. Artinya, apa yang ingin Tuhan katakan? Nggak ada bedanya. Kamu orang Kristen atau orang Muslim atau orang Buddha penyembah berhala, nggak ada bedanya. Dan kalau saudara lihat, ya teman-teman nanti cek, ya misalnya ayat 4 celakalah bangsa yang berdosa. Saudara perhatikan, harusnya ini dari istilah apa gramatikal Ibraninya. Harusnya dipakai kalau begitu bicara tentang bangsa Israel, itu biasanya dipakai kata am. Am itu apa? Umat. Tapi karena ini konteksnya berdosa, maka dipakai kata goyim. Nanti cek ya. Teman-teman cek Bible Book-nya ayat 4. Kalau saya salah, kasih tahu. Goyim. Artinya apa? Kenapa dipakai kata goyim? Nggak ada ubahnya. Statusmu sebagai umat Tuhan ternyata kamu tidak ada ubahnya pelakuannya seperti bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Maka dipakai goyim. Jadi dari istilah itu pun kita tahu ini sindiran. Ya. Ini sebenarnya ada dua kamera atau satu kamera ya. Saya jadi bingung. Iya, ada di sana. Oke, ada Dina Rosanti Erlin, ada Erlin Rosanti Dina. Mana yang benar ini ya? Oke. I don't care. Ya, yang penting mendengar. Nah, ini. Jadi berarti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini tidak ubahnya seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir yang menyembah berhala. Ya, cuma memang ya tidak
apa bentuk penghukumannya seperti itu. Tapi ketika kata Sodom dan Gomora dipakai di situ, maka ini tidak ubahnya. Kedahsyatan penghukumannya tidak ubahnya. Kita tahu hanya berapa orang yang selamat waktu peristiwa Sodom itu? Hanya Lot dan anak-anaknya kan? Ya. Nah, perhatikan ya. Mungkin istilah cewek matre dari sini. Dengar. Nggak usah tersinggung. Enggak. Bukan hanya cewek yang matre. Ya, kira-kira kenapa istri Lot melihat ke belakang? Ayo, ayo, mungkin cewek yang jawab. Karena dia ingat sama harta kekayaannya. Oh, oh. Jadi kata lain, berarti memang dari dulu ya digambarkan cewek. Enggak. Aduh, ya kan? Ya karena seorang istri, seorang ibu itu dia yang memikirkan kesejahteraan keluarganya ini yang positifnya. Nah, ketika diminta untuk pergi, dia mulai berpikir, ya aduh, sayang banget ya, suamiku sudah bekerja sedemikian rupa, aku punya ini ditinggal. Tapi akhirnya pertimbangan itu, ya, menoleh ke belakang itu, ya, dia akhirnya lebih fokus, lebih memprioritaskan masalah-masalah materi daripada keselamatan. Dan betul, Tuhan sudah katakan itu. Jadi tiang garam, nggak tahu model garam apa itu. Garam yang pakai sodium atau bukan. Gitu. Kalau kita nggak tahu rasanya rasa asin dan sebagainya. Nah, tapi ini yang kita bisa lihat. Ya. Oh iya, jangankan cewek, cowok juga cowok-cowok matre ya banyak. Tapi maksud saya kira-kira istilahnya seperti itu. Ya supaya Yohanes dan Kapuni jangan merasa bangga dan saya merasa bangga. Ya, nah kita lihat situ.